Halo semuanya, selamat datang di pembelajaran online kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini, teman-teman, kita akan memasuki skill ke-37 dan 38. Menyambung dari skill minggu lalu, saya rasa, karena Miss Eli kebetulan izin tidak bisa memenuhi kegiatan perkuliahan kemarin hari Kamis ya. Sehingga saya melanjutkan di skill ke-37 dan skill ke-38. Di skill ke-37 ini, teman-teman, kita akan mempelajari tentang using the correct form of the passive. Jadi kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menggunakan bentuk pasif. Saya rasa dalam hal ini teman-teman sudah sering ya menggunakan bentuk pasif. Sudah mulai dikenalkan saya rasa sejak basic structure. Dan ini dalam hal ini saya akan lebih kepada menekankan kembali saja. Berikut untuk the form of the passive. Untuk formula dari bentuk pasif sendiri adalah teman-teman selalu ada be yang akan teman-teman pakai dalam bentuk pasif ini ya. Jadi be dalam bentuk apa saja? Be ada dalam bentuk present ya, yang mana dalam hal ini adalah is, mr begitu. Is, am dan are ya teman-teman. Kemudian dalam bentuk past juga ada, ini dalam bentuk past, yang atas dalam bentuk present. Dalam bentuk pastnya adalah was dan were ya, antara was atau were. Kemudian sisanya adalah dalam bentuk verb 3, yang mana misalnya nanti ada lagi turunannya, mungkin saya taruh di bagian atas. Turunan di verb 3-nya sendiri adalah have been begitu ya, have been, dan has been juga termasuk di dalamnya, have atau has been. Kemudian ada juga had been ya, itu adalah dalam bentuk perfect. Kemudian dalam bentuk yang lain adalah jangan lupa saja untuk selalu menggunakan kata be. Seperti misalnya will be ya, ada be-nya. Kemudian would be. Intinya apapun itu yang berhubungan dengan be masuk dalam kategori ini. Setelahnya, setelah be maksud saya diikuti oleh past participle. Past participle ini maksudnya adalah verb 3 ya teman-teman. Past participle maksudnya adalah verb 3. Kemudian setelah past participle diikuti di sini dalam kurung by plus object. Kenapa di sini di dalam kurung? Karena dia tidak wajib ada by plus objectnya itu ya. Tidak wajib ada by-nya. Boleh ada by plus object, boleh juga tidak ada by plus objectnya. Tidak masalah. Sehingga itu ada di dalam kurung. Bagaimana contohnya? Nah, teman-teman bisa lihat di bawah sini. One way that the passive can be tested on the TOEFL test is simply with an incorrect form of the passive. The following are examples of passive errors that might appear on the TOEFL test. Jadi biasanya ketika TOEFL test itu, ketika soal pasifnya muncul, maka biasanya yang akan dicari adalah bentuk incorrect-nya. Bentuk incorrect dari soal tersebut. Nah, dalam hal ini dua kalimat yang ada di bawah ini itu adalah bentuk yang incorrect. Semuanya adalah incorrect. Kenapa? Coba kita analisa terlebih dahulu di bagian kalimat pertama. Di bagian kalimat pertama, teman-teman, di situ teman-teman bisa lihat the portrait was painting. Dia memakai be was plus verb ing. Dalam hal ini painting bukanlah past participle, dia adalah verb ing. Karena dia pakai verb ing, ini adalah salah begitu. Dalam bentuk pasif ya. Dalam bentuk pasif ini adalah kalimat yang salah. Yang betul adalah was painted. Pakai verb 3. Kemudian di kalimat yang kedua, di situ ada tulisan
will finished. Pakai verb 3. Sudah betul, Miss, ada verb 3-nya. Terus kenapa salah? Karena di situ kurang be-nya. Be-nya masih belum ada. Yang betul adalah will be finished. Ingat, ada di penjelasan saya di atas ini. Will be, harus selalu ada be terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh past participle. Maka pembetulan untuk kedua kalimat ini adalah, pertama, the portrait was painted by a famous artist. Portrait tersebut dilukis oleh, ya. Was painted artinya adalah dilukis. Dilukis by artinya adalah oleh. Was painted, dilukis oleh seorang artis yang terkenal. Kemudian di kalimat yang kedua, the project will be finished by team. Projectnya akan diselesaikan oleh tim. Begitu ya teman-teman. Yang perlu teman-teman pahami dan perlu diingat adalah penggunaan, ingat, be harus diikuti oleh verb 3 atau past participle. Itu wajib. By plus objeknya boleh ada, boleh tidak ada. Selanjutnya ini adalah latihan pertama tentang using the correct form of the passive. Jadi di sini seperti biasa, each of the following sentences has a passive meaning. Garis bawahi verb yang seharusnya adalah dalam bentuk pasif, ya. Kemudian indikasikan apakah kalimat itu sudah betul atau salah. Contoh di kalimat yang pertama, the boy had never been stung by a bee. Yang ini adalah incorrect. Kenapa demikian? Karena harusnya adalah had never been, ya, been stung by a bee. Kenapa Miss harus been? Kenapa bukan be saja? Sebagaimana yang saya jelaskan, saya izin kembali dulu ke halaman belakang. Saya sudah terangkan di sini, ya. Kalau dalam be dalam bentuk perfect, dalam hal ini apakah itu present perfect atau past perfect, dia adalah dengan been, have been atau has been atau had been. Harus dengan been. Sehingga kalau saya kembali lagi ke soal tadi, maka yang betul adalah the boy had never been stung by a bee. Begitu. Kemudian yang kedua, the suits were hung in the closet when they were returned from the cleaners. Jadi were hung itu sudah benar karena were adalah bentuk be dari past tense, be dalam bentuk lampau. Kemudian sudah diikuti juga oleh hang yang merupakan verb 3 dari kata hang. Verb 3 dari kata hang. Kemudian di kata yang selanjutnya, di klausa yang kedua juga sudah benar karena were di situ adalah juga sama, be dalam bentuk lampau. Kemudian returned adalah verb 3 dari kata kerja return. Sehingga untuk kalimat kedua sudah betul correct. Nah, saya harap teman-teman juga bisa mengerjakan seperti ini, ya. Ditandai yang mana merupakan verb dalam bentuk pasif seperti dalam dua contoh kalimat ini, kemudian ditentukan apakah dia correct atau incorrect. Berikut nama untuk setiap nama yang saya berikan untuk setiap soal, ya. Teman-teman bisa lihat di situ. Silahkan teman-teman mengerjakan latihan ini sesuai dengan nama teman-teman terletak di nomor berapa. Saya lanjutkan ke skill ke-38. Skill ke-38 kita akan fokus kepada memperhatikan perbedaan antara aktif dan pasif. Dalam hal ini adalah recognize active and passive meanings. Maaf, maksud saya adalah pasif, ya. Passive meanings. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ada 4 contoh kalimat, ya. Ada 4 contoh kalimat. Kita akan menganalisa dulu satu persatu. Kalimat pertama, we mailed the package at the post office. Ini bukan kalimat pasif, ini adalah kalimat aktif.
adalah kalimat aktif. Apakah sudah sesuai atau belum? Kita akan jawab nanti. Karena kita akan mengecek kesesuaian kalimatnya ini berdasarkan meanings ya, berdasarkan makna, arti kalimatnya. Dari segi struktur terlebih dahulu, ini sudah betul kalimat aktif. Kemudian yang kedua, the letter was mailed by us today before noon. Ini secara struktur adalah kalimat pasif ya, karena ada was mailed. Be diikuti dengan past participle. Be dalam bentuk past di situ diikuti oleh past participle atau verb 3. Kemudian di kalimat ketiga juga ada the letter was mailed today before noon. Ini juga ada be diikuti oleh verb 3. Maka ini adalah bentuk pasif. Secara struktur dulu. Secara struktur ini adalah bentuk pasif. Kemudian yang keempat maksud saya, the letter mailed today before noon. Ini secara struktur adalah bentuk aktif. Kemudian mari kita analisa apakah kalimat aktif dan pasif dalam 4 soal ini sudah sesuai berdasarkan meaningnya atau belum. Nah, jadi di kalimat pertama artinya adalah kami, mailed artinya mengirim, kami mengirim paket di kantor pos. Kalau teman-teman perkirakan ini otomatis sudah terdengar benar ya. Kami mengirim paket di kantor pos. Ini sudah sesuai. Kemudian yang kalimat kedua, pesan itu dikirim oleh kami hari ini sebelum siang. Pesan itu dikirim oleh kami hari ini sebelum siang. Kedengarannya oke. Maka ini juga sudah sesuai. Kemudian yang ketiga, pesan itu dikirim hari ini sebelum siang. Pesan dikirim hari ini sebelum siang. Oke, itu juga terdengar sesuai. Kemudian kita lihat kalimat yang keempat. Pesan itu mengirim hari ini sebelum siang. Nah, teman-teman bisa perhatikan, apakah ini sudah sesuai atau belum? Apakah ini cocok menjadi kalimat aktif ataukah mungkin lebih cocok menjadi kalimat pasif? Terkhusus untuk kalimat keempat ini belum sesuai. Meskipun secara structure dia adalah aktif, tapi secara meaning dia tidak cocok menjadi kalimat aktif. Kenapa? Karena pesan, ya namanya pesan biasanya pasti dikirim. Pesan adalah sebuah objek, bukan sebuah subjek. Begitu teman-teman. Jadi karena pesan ini adalah sebuah objek yang mana pesan rata-rata kan pasti dikirim begitu. Tidak ada pesan mengirim, pasti pesan itu dikirim. Sehingga untuk kalimat keempat ini kurang tepat. Harusnya yang benar di kalimat keempat, the letter mailed today before noon, adalah seperti kalimat yang ketiga. Harus ada was-nya, be-nya harus ada di sana. Oke, itu berdasarkan meaning. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit lebih dalam tentang recognizing active dan passive meaning. Saya akan mencoba menjelaskannya dalam bentuk sederhana. Di sini sudah ada pengertiannya, teman-teman. Aktif adalah subjek yang melakukan kegiatan. Subjeknya melakukan kegiatan. Kemudian pasif adalah subjeknya yang dikenai kegiatan. Ya. Ini melakukan kegiatan, subjeknya melakukan kegiatan, kemudian pasifnya di sini subjeknya dikenai kegiatan. Dalam buku Longman seperti ini ya, tapi saya akan mencoba menjelaskan dalam bentuk yang sederhana, teman-teman. Untuk contohnya saya akan pakai 4 contoh di slide sebelumnya tadi. Teman-teman kalau kita perhatikan artinya, we mailed tadi adalah artinya mengirim ya. Mengirim. Kemudian was mailed itu dikirim. Sama yang ketiga juga dikirim. Nah teman-teman, kalau kita mengacu pada hal ini, maka kita bisa simpulkan bahwa ciri-ciri dari kosakata kerja dalam bentuk aktif adalah
biasanya diawali oleh kata kerja me dan kata kerja be. Contohnya apa? Kalau kata kerja me seperti memakan, mengirim, melakukan, kemudian menulis, membaca, itu adalah semua kata kerja dalam bentuk aktif. Kemudian yang berbentuk be, awalan be, ini ciri-ciri dalam bahasa Indonesianya ya. Ciri-ciri dalam bahasa Indonesianya, maka be adalah bepergian mungkin ya, kemudian berlari ya. Itu adalah semua bentuk verb dalam bentuk aktif. Kemudian ini adalah bentuk aktif. Kemudian dalam bentuk pasif bagaimana? Bentuk pasif sudah pasti diawali oleh kata di. Di apa? Itu pasti dalam bentuk aktif. Pasif ya. Pasif. Maka dalam hal ini contohnya adalah dilakukan oleh siapa, dimakan oleh siapa, disirami oleh siapa. Jadi semua yang berawalan, kata kerja yang berawalan dengan di, itu pasti dalam bentuk pasif. Jadi teman-teman tidak sulit ketika kita membedakan mana kalimat aktif, mana kalimat pasif. Tinggal teman-teman korelasikan saja dengan pengertiannya dalam bahasa Indonesia. Apabila dia me, maka dia pasti aktif. Apabila dia be, maka pasti aktif. Apabila dia di, maka sudah pasti bentuk pasif. Begitu. Untuk lebih sederhananya lagi, saya akan memberikan contoh bagaimana kita merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Contoh yang akan saya berikan di sini adalah I do my homework. Nah, ini adalah, kalau secara struktur, ini sudah pasti adalah kalimat aktif. Kemudian kita cek kesesuaiannya. Artinya apa? Saya melakukan atau mengerjakan. Saya mengerjakan PR saya. Secara kalimat bahasa Indonesia itu sudah sesuai. Maka dalam bahasa Inggris pun ini juga sudah pasti sesuai. I do my homework. Kemudian saya ingin merubah, sebelum saya merubah ini menjadi pasif, kita tentukan dulu formulanya ya. Kalau teman-teman lihat formulanya di situ, I adalah subjek, do adalah verb 1 ya. My homework adalah objek. Ini verb 1. Kemudian kita akan mencoba merubah kalimat ini menjadi kalimat pasif. Maka dalam hal ini, cara merubah kalimat pasif adalah letakkan objeknya terlebih dahulu. My homework, kemudian diikuti oleh be, is. Dalam hal ini karena dia adalah kalimat present tense, maka akan pakai be dalam bentuk present. Do kemudian berubah menjadi verb 3, kemudian ditambahkan by me. Boleh ditambahkan by me, boleh tidak. Jadi namanya pasif ya, namanya pasif boleh ada by, boleh tidak ada by. Dalam hal ini saya akan pakai by supaya lebih jelas. Kalau teman-teman memperhatikan formulanya, maka di sini pasif adalah formula yang terbalik, teman-teman. Objek di depan, kemudian diikuti oleh be, diikuti oleh past participle, dalam hal ini adalah verb 3, diikuti oleh kata by, kemudian diikuti oleh subjek dalam bentuk objek. Di sini saya tulis dalam kurung saja, subjek dalam bentuk objek. Saya rasa teman-teman sudah tahu ya, subjek dalam bentuk objek maksudnya adalah I berubah menjadi me, kemudian you berubah menjadi you, he berubah menjadi him, she berubah menjadi her, kemudian they berubah menjadi them, kemudian we berubah menjadi us, seperti contoh yang ada di kalimat nomor 2 di atas ini, by us, ya. Kemudian it berubah tetap menjadi it. I, me, you sama ya, you sama menjadi you. Kemudian he, him, she, her, they, them, we, us, dan it. Itu semua dipakai dalam pasif setelah kata
by. Oke, jadi begitu teman-teman. Objek yang tadi di bagian aktif ini ada di belakang, di bagian pasif dia berubah menjadi di depan kalimatnya. Kemudian diikuti oleh be, kemudian diikuti oleh verb 3, kemudian diikuti oleh by me. Jadi dari kalimat I do my homework berubah menjadi my homework is done by me. Artinya my work is done by me adalah, arti dari kalimat aktifnya dulu, saya melakukan atau mengerjakan, ya. Saya mengerjakan PR saya. Kemudian dalam bentuk pasif, PR saya dikerjakan oleh saya. PR saya dikerjakan oleh saya. Jadi dalam hal ini secara ciri-ciri juga sudah tepat ya, penggunaan me dan penggunaan di. Me digunakan dalam aktif ya, me apa begitu digunakan dalam aktif, kemudian di apa digunakan dalam pasif. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan latihan di exercise kedua, recognizing active and passive meanings. Ini passive meanings, okay? Each of the following sentences contains at least one active verb. However, some of the verbs should be passive. Tolong digarisbawahi kata kerja yang menunjukkan pasif tersebut. Oke, dalam hal ini maksudnya adalah bukan kata kerja dalam bentuk pasif ya, tapi dalam bentuk apapun, dalam bentuk aktif maupun pasif. Digarisbawahi. Kemudian ditandai apakah secara makna yang seperti ini tadi teman-teman. Makna seperti ini, mengirim dikirim itu ya. Apakah secara maknanya sudah betul atau tidak ya? Maksudnya sudah sesuai atau belum. Oke. Jadi pertama tentukan verbnya apakah sudah betul atau belum. Kemudian kedua tentukan apakah secara makna sudah sesuai atau belum. Oke, pertama kita lihat nomor 1. The car parked in a no parking zone. Mobil memarkir di zona tidak boleh parkir gitu. Jadi kita berpikir secara verb dia memakai parked, oke? Secara verb berarti ini adalah aktif. Secara verb ini berarti adalah kalimat aktif. Secara verb ini adalah kalimat aktif. Tetapi secara makna apakah dia aktif atau pasif sih sebenarnya? Kita pikir, mobil memarkir di zona yang tidak boleh parkir. Memangnya mobil itu bisa parkir sendiri atau mobil itu diparkirkan? Gitu. Sehingga dalam hal ini dia tidak sesuai karena mobil adalah sebuah objek. Dia adalah objek yang dikenai suatu kegiatan begitu. Jadi karena dia adalah diparkirkan, mobil adalah sifatnya diparkirkan, maka yang betul di sini adalah the car is parked atau was parked. Intinya apapun be yang dipakai, ini harus ada be-nya. Jadi harusnya nomor 1 ini adalah the car diikuti oleh be, is atau was, kemudian parked in a no parking zone. Dalam hal ini nomor 1 sudah pasti incorrect. Kemudian nomor 2, the physics exam began just a few minutes ago. Ujian fisika itu memulai beberapa menit yang lalu. Ini adalah kalimat aktif. Tapi dalam hal ini secara makna mungkin dia terdengar tidak sesuai teman-teman. The physics exam memulai begitu. Memulai a few minutes ago. Masa iya ujian itu memulai? Nah, dalam hal ini ada pengecualian. Untuk began ini kadang-kadang memang dalam bahasa Indonesia kita mengartikannya juga dengan dimulai. Tapi dalam bahasa Inggris, the physics exam ini adalah memang sebuah subjek, bukan sebuah objek. Beda dengan yang nomor 1 di atas.
the car di atas ini cocoknya adalah menjadi objek, begitu, karena dia dikenai suatu kegiatan. Kemudian nomor 2, the physics exam itu adalah sebuah subjek yang melakukan kegiatan. Jadi ibaratnya exam ini adalah pengganti dari it ya. Kalau kita ganti dengan it begitu. It began just a few minutes ago. The physics exam began just a few minutes ago. Maksudnya adalah ujian ini tetap dia, meskipun ini sebuah benda, ini adalah tetap benda yang melakukan kegiatan, bukan benda yang dikenai kegiatan. Jadi dalam hal ini perlu diperhatikan, teman-teman harus membiasakan diri untuk membedakan mana subjek yang memang betul-betul melakukan kegiatan, begitu, dan mana sih yang memang benda yang dikenai kegiatan. Dalam hal ini, exam adalah termasuk dalam salah satu benda yang melakukan kegiatan. Sementara car adalah benda yang dikenai kegiatan. Seperti itu. Sehingga kalimat nomor 2 sudah pasti correct. Nah, silahkan teman-teman mengerjakan sisa soalnya sesuai dengan nama yang sudah saya tulis di masing-masing soal untuk soal latihan kedua. Selanjutnya di latihan terakhir, teman-teman akan saya minta untuk menulis skill 37 dan 38, tidak banyak. Yang perlu ditulis hanyalah buat masing-masing bentuk aktif dan pasif dari 2 kalimat berbeda seperti yang saya contohkan tadi di skill ke-38 ya. Contoh, saya memberikan 2 kalimat di sini, ada sentence 1 dan sentence 2, masing-masing dalam bentuk aktif dan pasif. Di sentence 1, kalimat aktifnya adalah I do my homework. Kalimat pasifnya berubah menjadi my homework is done by me. Ada by me yang saya pakai di situ. Kemudian sentence 2, saya menuliskan I watered the plants in the morning. Kemudian kalimat aktif ini berubah menjadi pasif. Saya buat pasifnya, the plants were watered in the morning. Jadi saya membicarakan tentang saya mengairi atau menyirami tanaman pada pagi hari dalam bentuk aktif. Kemudian dalam bentuk pasif, tanaman-tanaman itu disirami pada pagi hari. Di kalimat nomor 2 saya tidak memakai by ya. Jadi teman-teman boleh memakai by, boleh tidak, tergantung sesuai kalimatnya ya, apakah kalimatnya kira-kira membutuhkan by atau tidak membutuhkan by. Nah, kalimat ini akan saya cek langsung apabila dikerjakan sesuai jadwal hari ini. Apabila dikumpulkan lebih dari hari ini, maka mungkin akan saya periksa dalam waktu yang lebih lama. Demikian teman-teman, nilai kehadirannya akan muncul secara bersamaan apabila teman-teman sudah selesai mengerjakan latihan-latihan singkat dalam perkuliahan kali ini. Demikian dari saya untuk pertemuan ke-19 kali ya, pertemuan ke-19 kali ini. Sekian untuk pembelajaran online kita kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.